Don't stop the music rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 Tick tock tick tock Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 혹시라도 Life is still going on 아무튼 흘러가 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. And you? Before we start the lesson, I want to check the attendance list. Okay, the first Yumi, present. Intan, present. Sylvia, present. Paila, present. Okay. Before we start the lesson today, we should pray. Okay, let's pray together. Finish. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu narrative text? Belum. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui tentang narrative text dan juga contoh-contoh narrative text. Oke, definisi dari narrative text. Definisinya adalah narrative text is a narrative or story is any report of collected events presented in sequence of recent or spoken word or in the sequence of moving pictures. Jadi, narrative text merupakan suatu cerita yang tertulis atau secara lisan dan menggunakan animasi gambar. The purpose of narrative text is to entertain and attract readers with a story or even that has the problem that leads to conflict and at the end of the story is no resolution or happy ending or even depressing. Jadi tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur dan meminta reaksi dari pembaca. The social function of narrative text is to tell stories to entertain the audience or readers. Tujuan sosial atau fungsional dari narrative text itu adalah untuk menceritakan atau menghibur audiens tentang suatu cerita dan juga bisa memberi informasi, insight ataupun pengalaman menarik untuk audiens. Selanjutnya adalah kinds of narrative text. Narrative text memiliki beberapa jenis teks. Yang pertama adalah fairy tales atau cerita tentang fairy. Biasanya berisi tentang magic atau dari story-nya itu punya moral message. Yang kedua folk tales, a story that is told from generation to generation. Jadi folk tales itu berisi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Yang ketiga myth atau mitos yang seperti yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah fabel atau cerita dibuat. Selanjutnya, generic structure of narrative text. Yang pertama, orientation, where and when the story happens and introduces the participants in the story. Jadi orientation atau orientasi ini adalah berisi tentang pengenalan dari tokoh-tokoh pada cerita naratif teks. Selanjutnya adalah complication, tells the beginning of the problems which makes the crisis or climax of the main participants. Jadi complication ini
merupakan awal sebuah masalah lalu hingga ke puncaknya. Yang ketiga, resolution atau the problem. Jadi the problem or the crisis is resolved. Jadi resolution ini berisi tentang resolusi atau penyelesaian masalah dari suatu cerita naratif. Yang terakhir adalah reorganization atau progress. Biasanya berisi tentang pesan moral dari cerita. Selanjutnya, language feature of narrative text. First, using simple past tense. For example, I was born in 2000. Selanjutnya, language feature of narrative text. First, using simple past tense. For example, I was born in 2001. Second is using time conjunctions. For example, in, and, so, wherever, in, etc. Third is using adverb of time. For example, once upon a time, one day, etc. Fourth, using action verbs. Example, killed, stuff, walked, etc. The last is using direct speech. For example, I will come here. Oke, setelah penjelasan dari saya tadi, saya akan memberikan contoh teks naratif. Jadi silahkan disimak dan diamati dengan baik. Decided to call her Snow White. A lovely princess was born in a kingdom far, far away. The princess was adorable and had skin as white as snow, so the king and queen decided to call her Snow White. Snow White grew up being loved by everybody around her. Setelah kalian mengamati video ini, saya akan bertanya, apakah video ini termasuk narasi teks? Apakah judul dari video ini? No way. Oke, applause. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas berikutnya. Di sini ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang. Untuk tugas berikutnya, ibu akan mengirimkan videonya di WA Group. Jadi kalian bisa membuka WA Group dan menonton videonya melalui link yang sudah ibu kirimkan. Untuk tugasnya adalah seperti ini ya pertanyaannya. Kalian bisa mengerjakannya secara kelompok, lalu nanti mempresentasikan di depan perwakilan 1 orang per kelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Apakah sudah anak-anak? Oke, kalau begitu bisa maju ke depan 1 orang perwakilan dari 1 kelompok. Number 11. What's the title
story. The title is The Legend of Letoga. Number 5. What's the purpose of this narrative text? Number 2. Entertain the readers about the legend of Letoga. Okay, thank you, Paila. Give applause to Paila. Okay. Hari ini kita sudah belajar apa, anak-anak? Narrative text. Jadi apa itu narrative text? Narrative text adalah teks berisi teks betul. Ya, betul. Apa saja generic structure of narrative text? Orientasi, komplikasi, resolusi, orientasi. Yeay, tepuk tangan. Karena jam pelajaran sudah habis, jadi ibu akan memberi tugas untuk minggu depan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai. Berdoa sesuai. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Life is still going on. I'm to 흘러가